Hai semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, Sony Alpa. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang salah satu simulator yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis microcontrollers. Entah itu untuk project monitoring, IoT, dan sebagainya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Walkwi. Ya, teman-teman bisa mengunjungi Walkwi ini melalui browser teman-teman dengan cara yang begitu mudah, hanya dengan mengklikkan atau menuliskan keyword Walkwi, gitu ya. Terus teman-teman akan dihadapkan ke beberapa list di sini dan teman-teman bisa memilih walkwi.com di sini. Ya, teman-teman bisa akses link berikut dan akan tampil window seperti berikut ini, di mana di sini ada beberapa hal yang menarik yang disajikan seperti fitur simulation project di sini. Adapun di sini beberapa template yang bisa kita gunakan untuk memulai project. Ada fitur IoT-nya juga dan beberapa jenis board yang bisa kita gunakan untuk mempelajari tentang microcontrollers atau project-project IoT nanti ke depannya ya. Dan ini ada trading isu dan lain-lain. Dan kebetulan Walkwi ini adalah software yang free ya. Jadi bukan software platform yang free. Jadinya teman-teman bisa bikin account di sini, dan saya menyarankan teman-teman bikin account. Karena dengan cara membuat account, teman-teman nanti bisa menyimpan project-project atau hasil simulasinya itu dan bisa di-share mungkin kepada teman yang lain dan sebagainya. Caranya begitu mudah. Teman-teman cukup sign in di sini gitu ya, dan bisa membuat menggunakan akun Google aktif teman-teman masing-masing gitu ya. Karena saya di sini sudah memiliki account, jadinya mungkin saya akan menggunakan account yang sudah ada saja gitu ya, yang sudah saya daftarkan. Oke. Ya, begitu mudah. Saat ini kita sudah memiliki account gitu ya. Dan kita bisa melihat beberapa hal di sini. Kita bisa join to Discord kalau teman-teman punya. Teman-teman bisa melihat project-project teman-teman yang sudah dilakukan nanti gitu ya, bisa diakses di sini gitu ya, dan beberapa jenis fitur yang lain di sini. Nah, untuk menggunakan board gitu ya, teman-teman bisa masuk ke Start from Scratch ini, di mana teman-teman bisa memilih beberapa jenis board yang bisa digunakan. Ada Arduino Uno, ada Mega, ESP32, Nano, Raspberry Pi gitu, maupun juga ESP32 tapi berbasis MicroPython untuk ngoding. Jadinya teman-teman kalau ingin menggunakan basis Python untuk simulator ini sudah support gitu ya di ESP32 ini. Namun kalau kita ingin menggunakan berbasis bahasa C++ gitu ya, teman-teman bisa menggunakan jenis-jenis board yang ini gitu ya. Arduino, Mega, ESP32 dan lain-lain. Pada pertemuan kali ini saya akan fokus menggunakan board Arduino Uno untuk yang akan saya bahas mulai hari ini dan di beberapa section ke depannya gitu ya. Sebelum nanti kita akan beralih juga membahas tentang chapter IoT, dan saya akan menggunakan ESP32 board ini gitu ya. Untuk memilih cukup dengan hanya mengklik saja. Nah, teman-teman akan dihadapkan kepada tampilan seperti ini, window seperti ini. Ini teman-teman bayangkan adalah sebelah kiri ini adalah window tempat teman-teman menuliskan source code atau baris perintah teman-teman yang akan diupload nanti ke Arduino-nya gitu ya. Dan di sebelah kanan ini teman-teman bayangkan sebagai meja kerja teman-teman yang sudah ada satu Arduino di sini, Uno, dan teman-teman nanti ketika ingin mengakses
sensor, aktuator, teman-teman bisa menambahkan gitu ya, dan teman-teman bisa menghubungkan ke Arduino ini gitu ya. Jadinya kalau di real case-nya bayangannya seperti ini gitu ya. Saat ini kita sudah memiliki Arduino di sebelah kanan ini gitu ya. Dan di sebelah kiri ini kita memiliki Arduino IDE-nya, tempat kita ngodingnya gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tentang Walkwie tadi. Dan di mana Arduino itu seolah-olah sudah terhubung ke PC atau laptop kita, tinggal nanti kita coding dan kita upload dan selesai gitu ya. Kita kembali lagi ke software Walkwie. Nah, di software Walkwie ini ada beberapa hal yang penting. Salah satunya di bagian atas dulu ya. Ya tentunya ini adalah bagian save setelah teman-teman membuat coding teman-teman atau rangkaian di sini, teman-teman bisa save di sini ya. Gitu ya. Bisa juga di-download bahkan ya. Nanti teman-teman bisa download sehingga bisa share filenya atau pengen didokumentasikan dan lain bisa gitu ya, baik secara source code-nya gitu ya, maupun gambar rangkaiannya bisa di-save. Selain itu juga ada menu share. Di bagian menu share ini sebenarnya setelah kita akan save, nanti kita akan mendapatkan link-nya, link yang bisa kita share ke teman-teman. Semisal ada tugas kuliah, misalkan seperti itu tuh, atau tugas yang lain lah gitu ya. Teman-teman bisa share hasil kerjaannya menggunakan Walkwie ini melalui tombol share ini. Oke. Selanjutnya di bagian bawah lagi, kiri bawah ada sketch.ino. Artinya ini adalah Arduino IDE teman-teman lah sebelah kiri ini, di mana di bagian sketch.ino ini adalah file yang akan teman-teman isikan dengan baris perintah teman-teman gitu ya. Dan tentunya isinya akan bervariasi tergantung dengan perintah yang ingin dituliskan gitu ya. Intinya tempat ngoding di sini gitu ya. Terus di sebelah kanan lagi ada diagram.json. Sebenarnya ini adalah bagian yang agak jarang kita pakai gitu ya. Tetapi ini akan berubah. Kita bisa edit sebenarnya di sini untuk ngerotate atau yang lain. Tapi nanti akan saya contohkan di kedepannya. Intinya ini adalah bagian untuk mengontrol visualisasi sebenarnya di sini ya, di sebelah kanan ini gitu ya. Coba kita ubah ya. Saya mau rotate Arduino-nya misalkan gitu ya. Rotate. Nah, rotate 90. Oh, nggak bisa ya. Nah, sebenarnya untuk beberapa komponen bisa di-rotate gitu ya. Ternyata Arduino-nya tidak bisa di-rotate. Oke. Oke, misalkan saya contohkan satu komponen ya. Misalkan resistor. Ini untuk masuk ke resistor. Nah, posisinya seperti ini gitu ya. Tapi resistor ini ingin kita rotate, misalkan seperti itu, ingin kita ubah. Nah, di sini bisa kita tambahkan satu di bagian sini ya. Rotate. Nah, gitu ya. 60. Nah, maka resistor akan rotate ya. Jadinya di sini sebenarnya bisa digunakan untuk seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang hal ini, nanti berdasarkan case yang akan kita hadapi saja baru kita bahasnya ya. Oke, di sebelah kanannya lagi ada library manager, di mana di bagian library manager ini itu artinya tempat kita memasukkan atau menginputkan library-library yang akan kita gunakan nanti ke depannya. Mungkin nanti teman-teman ingin menginputkan library LCD, library DHT, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan melalui menu ini dengan cara mengklik tombol plus di sini ya, add new library. Nah, di sini tinggal teman-teman tulis misalkan DHT. Nah, di sini muncul banyak sekali library gitu ya, atau LCD. Nah, ini banyak sekali library, tinggal pilih sesuai penggunaannya ya yang teman-teman ingin gunakan. Oke. Kembali lagi di sebelah kanan di Windows Simulation. Nah, di Windows Simulation ini ada beberapa tombol gitu ya. Ada start the simulation, artinya untuk menjalankan simulasi nanti kita bisa start. Di sini juga add new part, artinya di sini adalah tombol untuk menambahkan part-part komponen yang kita perlukan
Dan di sini sudah lumayan cukup lengkap ya, di Woku ini ada LED, push button, resistor, LED RGB juga ada, LCD berbagai jenis juga ada gitu ya. Ada input, bagian input ada switch, ada sensor gitu ya, dan banyak sekali gitu ya. Ini ada beberapa jenis sensor, ada bagian output juga, servo dan lain-lain. Ini lumayan lengkap ya, jadinya teman-teman bisa gunakan nanti, ini untuk melakukan simulasi, gitu. Oke, dan terakhir di bagian sini ya hanya untuk, zoom-zoom saja ya. Nah, ini juga bisa ternyata dipakai untuk melakukan rotasi ya. Nah, itu juga bisa. Ya tergantung keperluan kita nanti ke depannya. Oke, selanjutnya sebenarnya ada satu lagi tombol yang mungkin akan teman-teman pakai nanti ke depannya. Di sini ada tombol segitiga ada bawah ya. Nah, di sini itu, bisa teman-teman seperti menambahkan file gitu ya, apa atau upload file dan lain itu bisa digunakan di sini gitu ya. Oke, kita akan mencontohkan, satu project sederhana saja hanya untuk menyalakan LED pada part kali ini ya. Baik. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan komponen LED. Oke, saya akan tambahkan LED. Sip. Terus setelah itu saya akan menambahkan sebuah resistor, oke, gitu ya. Ini resistornya misalkan saya akan rotate, nah, supaya lebih cantik gitu ya. Nah, kita tulis di sini rotate, nah, 90. Oke, terus resistornya saya akan hubungkan ke kaki 13 Arduino dan kaki positif LED saya hubungkan ke resistor dan terakhir kaki negatif dari LED saya hubungkan ke ground. Nah, wiring-nya supaya, lebih enak dilihat gitu, tidak sama-sama hijau, ini saya akan ubah ya warna wiring-nya dengan klik saja, teman-teman bisa pilih warnanya. Nah, biasanya ground diwakili oleh warna coklat ya atau hitam. Saya akan ganti dengan warna hitam. Oke, baik. Oke, secara rangkaian elektronis saat ini sudah, selesai, tinggal bagaimana kita memerintahkan, LED ini untuk kedap-kedip atau hidup 1 detik, mati 1 detik, atau sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini adalah project simple pertama yang kita akan lakukan. Oke, yang pertama mungkin di sini, eee, kita akan langsung saja gitu ya, untuk memerintahkan pin digital kapan, apa namanya, kapan dia mengeluarkan sinyal high atau low, itu ya tergantung, perintah yang kita gunakan ya. Di sini ada perintah namanya digital write. Nah, digital write ini adalah, eee eee, baris fungsi yang kita gunakan untuk memerintah mengontrol kaki digital, gitu ya. Saya ingin menyalakan, memberikan tegangan high di kaki 13, maka kita bisa menuliskan 13, high. Nah, gini ya. Nah, artinya ini saat ini kalau kita running program ini, maka kaki 13 ini akan mengeluarkan tegangan high. Kalau ada tegangan high di sini, maka LED akan menyala. Coba kita running. Kenapa tidak bisa? Oke, karena kita belum memerintahkan di sini itu mendeklarasikan penggunaan kaki di sini ya, 13 ini. Kita harus deklarasikan jadi pin mode. Oke, 13, output. Nah, coba kita jalankan sekali lagi. Nah, dan running. Jadinya, pin mode ini kita memerintahkan si Arduino bahwa pin 13 ini kita gunakan sebagai output nanti ke depannya, nah gitu ya. Sehingga kita bisa mengontrol output itu akan mengeluarkan tegangan, eee, low atau high. Oke, wait. Selanjutnya mungkin kita akan membuat, LED ini hidup mati. Maka kita bisa menambahkan di sini delay ya. Kita kasih LED ini lampunya hidup 1 detik gitu ya. Terus kita bikin lampunya mati 1 detik misalkan ya.
atau kita bedakan saja ya, hidup matinya. Matinya 1 detik gitu ya, dan hidupnya misalkan 2 detik. Nah, ini kita ubah. Oke, terus kita running. Hidup 2 detik, mati 1 detik, hidup 2 detik, mati 1 detik. Oke. Oke, mungkin seperti itu dulu, tutorial atau, pertemuan pada part ini gitu. Jadinya pada part ini saya hanya mencontohkan sedikit tentang penggunaan simulator Walkwie ini. Dan saya juga belum, menjelaskan secara detail terkait fungsi dan baris-baris perintah yang bisa kita gunakan di Arduino, dan juga kita juga belum membahas banyak sekali sensor-sensor di sini. Jadinya di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan lebih detail terkait tentang penggunaan-penggunaan atau fungsi-fungsi yang kita pakai di Arduino, penjelasan secara detail bagaimana menggunakan Arduino, dan bahkan kita akan bedah penggunaan setiap komponen pin I/O di sini dan sensor-sensor yang bisa kita gunakan untuk membangun proyek-proyek smart home, smart farming, dan lain-lain sesuai dengan kapasitas si Walkwie di sini gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Eh, Kembali lagi bertemu dengan saya di pertemuan selanjutnya ya. See you.